Baik. Ini tinggal diganti angkanya, Ganado, sama perusahaannya masih Ganado. Kemudian transaksinya juga masih sama dengan perusahaan di Inggris, sehingga pembayarannya, account receivable-nya dalam pound sterling, 90 hari lagi jatuh tempo. Ada keterangan Ganado bisa melakukan pinjaman di Inggris 14% per tahun. Ini sepertinya kita masih oh ya, ini ada ya keterangannya 14%. Kemudian keterangan lanjutannya semuanya ada di bawah. Yang membedakan dengan yang sudah kita diskusikan itu diberikan dua pilihan put option. Nanti kita lihat mana yang lebih baik. Oke. Saya minta tolong ke Lisa untuk mengerjakan soal ini ya. Lisa, Iya, Pak. ada berapa metode yang bisa digunakan untuk jika Ganado memiliki transaksi account receivable dalam valuta asing. Kalau saya sih ngerjainnya kemarin ngikutin yang contoh yang kemarin, Pak. Coba satu-satu, ada yang 4 cara kemarin. Ada 4 cara ya. Apa saja caranya? Yang pertama nggak ngapa-ngapain, maksudnya Do unhedged. nothing, oke. Unhedged position. Kemudian yang kedua? Yang kedua forward market. Menggunakan forward. Yang ketiga? Money market. Money market hedge. Yang keempat? Yang keempat opsi Pak. Pakai option. Menggunakan option. Iya. Oke. Kalau yang pertama unhedged position. Kalau unhedged position itu cash flow-nya akan seperti apa ya? Dia ngikutin pada saat terima, nanti ikut kurs pada 90 hari yang akan datang, Pak. Oke. Pada waktu T0 apa yang dia lakukan? Nggak ngapa-ngapain, Pak. Do nothing. Dia do nothing. Dia nggak ngapa-ngapain. Kemudian nanti 30 hari kemudian dia akan menggunakan spot rate ya. Iya. Spot rate pada 90 hari yang kita tidak tahu berapa gitu ya. Iya, Pak. Estimasinya berapa? 3 juta pounds kali estimasinya. Ya, Estimasi spot rate yang 90 hari lagi. Estimasinya saya nggak hitung sih Pak, sebentar. Coba lihat di soal. 90 hari 1,785 Pak. 1,785 ini ya. Ini kan ada di soal ini. Iya. Jadi estimasinya 1,78. Iya. 1,785. Iya. Ini estimasi, belum tentu benar ya. Iya. 1,785 pound sterling. Dolar per pound sterling. Oke. Bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Tergantung nanti berapa spot rate di 90 hari lagi. Kalau disuruh gambar di diagramnya, gambarnya akan seperti apa? Dari bawah ke kiri langsung ke kanan atas gitu sih Pak. Kiri ke kanan atas. Kayak gini gambarnya ya. Gitu. Karena ini adalah profil aset ya.
karena AR itu adalah aset. Oke. Kalau untuk ininya, kalau untuk forward. Bukan. Profit loss-nya kira-kira nanti waktu di T1 dia bagaimana ya menghitung profit loss, apa namanya, keuntungan atau kerugian dari selisih kursnya. Sebentar. Nanti masuk Coba masih ingat gambar ini enggak? Kalau aset kan profit loss-nya seperti ini nih. Ya. Iya. Berapa tingkat yang menentukan dia, oh dia akan untung. Kalau ini kan kursnya nih berarti. Ini adalah kurs di 90 hari lagi S1. Sementara ini adalah profit loss-nya. Nah, titik ini berapa ya? Kali. Dia akan mencatat keuntungan kalau spot rate-nya berapa, dia akan mencatat kerugian kalau spot rate-nya berapa di 90 hari lagi. Kurs hari ke-90 dikurangi kurs hari ini ya Pak ya? Iya, betul. 3 juta. Berapa berarti? Berapa? Sebentar. Kurs hari ini berapa berarti? Kurs hari ini itu saya lihat soalnya. Di layar ada nih ininya. Iya. Informasi. Oh ya. Kurs hari ini 17620. 1,7620 ya. Iya. Jadi kalau dan ketika dia mencatat AR hari ini account receivable, maka dia akan mencatat 3 juta dikali 1762 hari ini, gitu kan ya, menggunakan spot hari ini. Iya, Pak. Betul tidak? Karena kan AR-nya kan hari ini datang. Iya. Dia akan mencatat kurs pakai hari ini 1762. Jika nanti 90 hari lagi kursnya di atas 1762, dia akan mencatatkan keuntungan. Kalau kursnya di bawah 1762, dia akan mencatatkan kerugian. Iya. Oke. Lisa, ada pertanyaan? Belum sih, Pak. Sudah Kalau jelas. do nothing, oke. Iya. Yang lain ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada, yang kedua kita menggunakan forward ya? Iya, Pak. Forward. Oke. Kalau forward berarti di T0 apa yang kita lakukan waktu di T0? Kita sell 3 juta pound. Menjual di T0. Sorry. Iya, beli forward ya, Pak ya? Beli forwardnya, oke. Buy forward. Buy forward. Buy forward untuk ngapain? Untuk hedgingnya, Pak. Ya, buy forward untuk hedging. Buy forwardnya transaksinya apa nih? Jual apa namanya? Jual pound sterling atau beli pound sterling? Jual pound sterling. Untuk menjual pound sterling, ya. Jadi buy forward untuk menjual pound sterling, berapa kursnya? 1.7550. 1.7550 per pound sterling. Oke. Sehingga di T1 T1-nya nanti receive. dia terima 3 juta pound sterling. Ya.
Kemudian apa yang dia lakukan? Terima dolar ya Pak ya, dikali kurs. Oke, berarti dia akan, terus dia ngapain begitu terima 3 juta? Apa yang dia lakukan terhadap 3 juta ini? Dikali kurs yang 1,7550. Oke, apa maksudnya dikali dengan kurs 17550? Dieksekusi ya, atau di pound sterlingnya jual. Pound sterlingnya dia jual. Kalau misalkan dia melakukan forward ini ke bank, maka dia akan menyerahkan 3 juta pound sterling ke bank, kemudian dia akan terima 17550. Berapa yang dia akan terima dalam bentuk dolar? 5.265.000. 5.265.000. Oke. Ada pertanyaan, Lisa? Enggak ada, Pak. Kalau terjadi perubahan kurs, gimana, Lisa, di T1? Dia tetap pakai yang 17550 karena kan udah kontrak. Sudah kontrak di 17550 dengan bank. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak, berikutnya Tri. Ya, Pak. Ya, Pak. Yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan? Alternatifnya? Balance sheet hedging, Pak. Balance sheet hedging. Balance sheet hedging, nama lainnya? Sebentar. Money market hedging, Pak. Money market hedge. Money market hedging. Oke. Oh, saya lupa tadi ya. Kalau apa namanya? Kalau yang forward karena kursnya sudah kontrak 17550, maka gambarnya akan seperti ini nih. Dia akan datar ya. Yang tadi Lisa ya. Karena dia tetap akan terima 5.265 berapapun spot rate di ininya ya. 5.265.000 ya. Ini ya angkanya ya. Ya. Jadi berapapun ininya spot rate di T1 dia akan terima 5.265. Jadi garisnya datar. Oke. Ya. Money market hedge. Kembali ke Tri. Sebentar Tri ya, saya geser dulu. Oke. Money market hedge. Kalau kita memilih money market hedge, apa yang kita lakukan di T1? Pada T0 itu, Pak, itu kita mencari pinjaman ke bank, Pak, untuk 90 hari ke depan, Pak. T0 kita mencari pinjaman ke bank. Kenapa? Ya, karena kalau misalnya ya itu, Pak. Jadi kan itu liabilities itu meng-offset dari karakteristik dari aset, Pak. Oke. Karena yang akan kita hedge adalah AR, 3 jutanya di sisi AR, maka karena kita akan meng-hedge 3 juta di sisi AR, maka kita harus meng-create liabilities sebesar 3 juta. Oke. Berarti di T0
Yang kita lakukan pertama adalah pinjaman ke bank, Pak, 90 hari ke depan. Bank loan. Untuk 90 hari. Berapa nilainya yang kita pinjam? Itu 30.000 dikali sama ininya, Pak. Faktor ininya, Pak. Future value-nya jadi pecah jadi 2, Pak. Ada yang prinsipalnya, ada utangnya, ada bunganya, Pak. Oh, oke. 30.000 apa 3 juta? 3 juta maksudnya, Pak. 3 juta, oke. Karena kita akan pinjam 3 juta yang akan jatuh tempo di T1 3 juta, gitu ya. Iya. Kita kan di sini akan jatuh temponya, kita berharap kita akan bayar 3 juta, ya kan ya. Kita akan bayar 3 juta pound sterling yang terdiri dari Prinsipal sama bunganya, Pak. oke. Prinsipal dan interestnya. Berapa prinsipalnya, berapa interestnya? Kalau prinsipalnya 2898 550,72. Dari mana angka ini? Itu dari apa? Kan ada tingkat bunganya kan 14%, Pak. Setahun. Tapi kita 14% itu bunga yang mana? yang borrowing, Pak, 3 bulan. Pinjaman dalam pound sterling UK. ya, bukan UK. Karena pound sterling kita pinjamnya, maka kita menggunakan yang 14. Maka 3 juta. Ya. 3 juta dikali 3 juta dikali? Dikali 1 per, Pak. Atau dikali dibagi juga 1 bisa, per. Pak. Oke. 3 juta dikali 1 per 1 per 1 plus 14%, tapi 14%-nya dikali 3 per 12 dulu, Pak, karena cuman 90 hari, Pak. Karena hanya 90 hari. Nih. Oke. Berapa berarti ininya? 289 8550 8550,72 pound Sterling. Lalu Ini pound sterling ya. iya. Dia akan pinjam 298. Terus dia akan bayar bunga. Berapa bunganya? 101 Dari mana angkanya? Saya ngitung sisanya aja, Pak, itu, Pak. Oh, 3 juta dikurangi ini gitu ya. Iya, Pak. Oke, sebenarnya cara ngitung bunga gimana? Kalau kita pinjam 2,898,550,72, bunganya 14% setahun. Dikali Menghitung bunganya gimana? 2898850 dikali Ini 14%. berarti 2,898,550,72 dikali berapa? 14% dikali 3 dikali 14% 3 kali 3 per 12. Ya. Ini menghitung interestnya. Bisa juga diceknya langsung ya, 3 juta dikurangi 2898, hasilnya berapa bunganya? 101 ribu, iya, 100 berarti ya? Iya, 101,449,28. 449,28. Oke. Ini berarti total yang harus dibayar 3 juta pound, Pak. 3 juta pound.
3 juta pound. Oke. Ini selesai nih yang ini nih. Bahwa dia pinjam untuk melunasi. Oke, terus Lalu di T0 apalagi yang kita lakukan di T0? Iya, sudah dapat uangnya itu 2,8 pound itu Pak, dikonversi ke dolar Pak. Oke, yang kedua ketika kita memperoleh ini berarti kan kita ada 3 juta AR, kemudian kita 3 juta ini T1 ya. Di T0-nya kita dapat pinjaman sebesar 2898.550,72. Ini akan masuk ke kas kita nih 2898.550,72. Dua delapan sembilan delapan 550,72. Oke. Ini masih dalam bentuk pound. Apa yang kita lakukan? Itu Pak, mengkonversinya ke dolar Pak. Convert pound sterling 2898.550,72 menjadi dolar. Iya. Menggunakan kurs berapa? Ada spot rate Pak, 1,762. Spot rate 1,762. Dapatnya berapa dolar? 5107 5.107.240 246 Pak. 46,38 dolar. Oke. Setelah di-convert menjadi dolar, berikutnya ngapain? Ini pilihannya bisa diinvestasiin sih Pak. Oke, diinvestasikan. Invest, tingkat bunganya berapa? Bisa investasi internal maupun ini sih Pak, maupun investment ke free ini ya. Risk free. Dolar, risk free. Oke. Tapi ini karena tingkat pengembalian yang tinggi mungkin WACC-nya, jadi kita pakai WACC-nya 12% itu Pak. Oke, berarti kita gunakan yang 12% per tahun tapi ya? Iya, per tahun betul Pak. Ini adalah WACC. Sehingga 90 hari lagi kita gunakan 9 dikali berapa nih berarti ya? Kali 3/2 3/12. Iya. Oke. Sehingga nanti di T1 berapa yang kita dapat? Transaksi yang pertama dapat 3 juta, kita lunasi yang 3 juta ini ya. Iya. Transaksi yang kedua kita terima hasil dari investasi kita. Ini 5107.246,38 dikali dengan 1 plus 12% kali 3/12 sama dengan 12%. 13% dikali 3/12. Berapa? 3/12 1,4 bukan ya Pak? 1,4 masa? 1/12
246 38 dikali 1 plus 12% dikali maaf 3 per 12. 5.260 Pak. Kali 0,38 kali 1,04. 5 juta berapa? 260.463 Pak. Kok saya beda? 12%. Oh 3 ya, sorry. Iya. 4 kali 1, 3% ya jadinya ya. Iya Pak. 5 juta berapa? 260.463 Pak. 5 juta 5 juta 260.463,71 ya. Iya. Oke. 77. Iya, 771 Pak. 771,77. Ya. Yang lain ada pertanyaan? Kak, maaf mau tanya. Ya. Di soal itu penjelasannya 3 month US dollar, 3 month US, udah 3 month sih Pak. Jadi saya bingung pas mau pakai kan udah 3 bulan semua bukan setahun. Jadi semuanya tinggi-tinggi Pak gitu. Apa saya salah paham ya Pak ya? Ya. Jadi kalau seandainya diberikan tingkat bunga jika tidak ada keterangan tambahan, maka asumsinya dia adalah per tahun. Ya. Jadi 6% ini per tahun, 8% ini per tahun, 8% ini per tahun, 14% per tahun, 12% per tahun. Ya. Apalagi di sini ada tambahannya nih ya. Borrow United Kingdom at 14% per annum kan ya? Ini kan? Ini kan sama sebenarnya data ini sama ini. Ya. Jadi kalau tidak ada keterangan tambahan apapun, misalkan ini 3 bulanan atau itu, maka bunga ini adalah per tahun asumsinya. Sama juga kalau kita masuk ke bank, tingkat bunga deposito. Kan ada 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 gitu kan ya. Itu dikasih apa namanya, bunganya, itu semuanya hitungannya per tahun. Bukan artinya kok 1 bulan kita dapatnya 5% gitu, enggak. 1 bulan itu 5%-nya per tahun, berarti kok 1 bulan 5% dikali 1/12. Ya. Oke Pak. Ya. Kalau terjadi perubahan spot rate di S1 atau di T1 atau di hari ke-90, apakah terjadi perubahan dari cash flow yang diterima oleh Ganado, Tri? Enggak Pak, tetap Pak. Tetap dia akan terima berapa? Kalau terima dari pencairan piutangnya itu maaf, itu tetap Pak yang 5260 itu Pak tadi Pak. 5 tetap 20. Terus yang tadi pencairan 3 jutanya gimana ceritanya? Itu buat ngelunasin utangnya Pak. Untuk ngelunasin utangnya. Iya. Jadi yang 3 juta AR, begitu T1 dia terima, dia gunakan untuk melunasi utang 3 juta. 289855072-nya itu untuk pembayaran utang pokok, 11449,28 untuk interest. Jadi yang 3 juta AR ini digunakan untuk melunasi 3 juta total utang yang terdiri dari 2 ini, gitu ya. Jadi cash yang dia dapat sebenarnya dari konversi
nilai utang pokok 2898 menjadi dolar, kemudian diinvestasikan menggunakan REIT WACC. Ini dia dapatnya. 52260. Ada pertanyaan? Belum, Mbak. Nggak ada ya. Yang lain ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak, Siva. Siva yang alternatif keempat. Ya, Pak. Alternatif keempatnya Bisa pakai option market. option market. Kita pakai option yang keempat. Oke. Karena dia akan terima AR 3 juta, berarti option apa yang akan dia pilih? Dia pilih put option, Pak. Buy put option. Karena kalau AR kan gini gambarnya ya. Ya. Put option gambarnya gimana? Dia datar dulu. Tunggu. Sell or buy? Buy put option? Sell Buy. put option. Buy put option. Oke. Berarti karena AR dia buy put option. Kalau dia buy put option, gambar buy put option gimana? Ke bawah. Dari atas ke Kiri. bawah. Kiri atas ke bawah. Kiri atas ke kanan bawah, terus? Setelah itu? Terus lurus. Datar ya, Pak? Datar. Ya. Oke. Ini adalah AR. Ini adalah yang biru buy put option. Gabungannya gimana, Siva? Jadinya Kiri atas kanan bawah ditambah kiri bawah ke kanan atas. jadi netral kan ya, Pak? Jadi datar. Datar. Terus dari naik sama datar, naik ke atas. Naik ke kanan atas. Kanan atas. Oke, ini gabungannya ya. Buy put option. Berarti kalau kita buy put option, apa yang kita lakukan di T0? Di T0 kita buy put option itu, Pak. Terus kita Buy put option. Apa yang harus dia lakukan ketika dia buy put option? Kita bayar cost-nya. Bayar cost of contract-nya ya, bayar put-nya ya. Iya. Berapa cost of put-nya? Dapatnya dari premiumnya. Ya. Dikali sama 3 juta. 3 juta. Karena yang di cover 3 juta, berarti kita bayar 3 juta. 3 juta dikali premiumnya, persentase premiumnya. Ya. Terus dikali spot rate. Spot rate-nya berapa? Spot rate-nya 1,762. Preminya berapa?
Kalau yang option yang pertama itu 1,5%. 1,5%. Kalau dia put optionnya, cost of put option untuk strike price-nya di berapa? Exercise price-nya? 1,75. 1,75. 75. Oke, 1,5%. Ini berapa cost-nya? Cost-nya di T0 jadi 79.290. 7 79.290. 290, nggak ada, 00. Nggak ada komanya. Oke. Ini cost-nya. Sehingga di T1 berarti kita hitung future value-nya berarti 79.290 dikali sama future value dari cost 79.290 dikali dengan 1 ditambah 3% Pak dari WACC. 12% kali 3/12. Kali 3/12. Kali 3/12. Dapatnya berapa? Cost-nya? Dapatnya 81.000. 81.668,7. Dolar ya ini ya? 668, 668,7. 668. Ya. 8,7. 70. Ya. Oke. Kemudian yang dia terima berapa di sini berarti? Berarti net cash yang diterimanya 3 juta. 3 juta Dikali sama strike rate-nya dulu. 3 juta dikali dengan strike price-nya. Iya, strike rate-nya. Strike price-nya kalau di exercise. Ya. Berapa? 1,75. 1,75 ini dolar. 1,75 dolar per pound ya. Iya. Terima berapa berarti dia? Terima 5.250.000. 5.250.000. 250.000. Ini cost-nya berapa? 81.668. 81.668,70. Berarti net yang dia terima ditambah atau dikurangi? Dikurangin, Pak. Dikurangi karena ini cost-nya ya. Iya. Dikurangi. Berapa berarti? Jadi 5 juta. 5 juta. 168.000. 168.000. 331. 31,30. Ini minimal ya? Iya. Gambarnya dulu. Kalau gambar berarti kita ambil gambar yang hijau ini, yang ini ya, datar terus naik gitu ya. Nah, dia datar dulu, terus dia akan naik.
dia datarnya di berapa ini? Minimal yang dia dapat berapa? Di 5.168. Dia minimal akan dapat 5.168. Ini adalah minimal yang dia dapat. Oke. Dia mulai naik pada saat berapa? Saat spot rate saat rate di 90 hari ke depannya itu lebih dari 1,75. Mulai naik pada saat 1,75. Ya. Ini pada saat dia 1,75, maka dia mulai naik. Oke, yang lain? Yang lain ada pertanyaan? Dari yang dikerjakan Siva? Oke. Sekarang kan ada 2 option tuh. Berarti yang kedua adalah cost option untuk yang exercise price-nya berapa? Yang keduanya? 1,71, Pak. 1,71. Berarti cost-nya berapa ini? Oh, kalau yang itu terus premiumnya 1%, Pak. 1%. Berarti kan 3 juta dikali dikali 1,762 kali 1%, gitu kan ya? Iya. Bentar. Berarti cost-nya adalah 3 juta dikali dengan spotnya 1,762 dikali dengan 1%. Iya. Sama dengan 52.800. Oke. Di sini future value dari cost-nya Berarti 52.800. Maaf Pak, tadi 52.860. 52.860 ya. 52.860 dikali dengan 1 plus 12% kali 3/12. Itu sama dengan 54.445,8. berapa? 54? 54.445,8. 445,80 ya? Iya. Oke. Sementara yang dia terima adalah 3 juta 3 juta dikali 1,71. 1,71 per pound. Itu dapatnya 5.130.000. sehingga net yang dia dapat Netnya jadi 5 juta 075 554,2 20. mana yang dipilih? Yang pertama, Pak. Yang pertama, kenapa? Karena kita net cash yang kita terima di T1 itu lebih besar. Lebih besar. Gambarnya akan sama. Dia mulai naik di 1.750, tapi ini lebih rendah, 50. Ya. Jadi kalau digambar dia lebih rendah
Gitu. Oke. Keputusannya apa akhirnya, Siva? Kalau kita gabung antara pilihan keempat, kita dapatnya 5168. Oke, minimal ya. Iya, Pak. 175 naik. Kemudian pilihan ketiga, kalau money market, kita dapatnya 5260. Kalau forward, kita dapatnya 5265. Kalau do nothing, kita nggak tahu berapa ya. Iya. Misal di titik yang diestimasi 1785 ya, 1785. Kalau 1785 tadi ini berapa nih? 3 juta dikali 1785 hasilnya berapa? Jadi 5.355.000. 5.355.000 ya. Oke. Iya. Berarti kalau di titik 1785, kalau memang benar ya kira-kira perkiraannya, maka yang paling tinggi adalah do nothing ya. Gambaran gabungannya ya. 5355 kan lebih tinggi dari 5265, lebih tinggi dari 5260 gitu ya. Iya. Oke, option udah pasti kita tidak exercise ya berarti ya. Iya. Kita tidak exercise, kita langsung jual di 1785. Ya. Tapi pada saat dia 1755, berarti dari 1755 sampai dengan 1785 itu money market hedge berarti yang bagus ya. Harus digabung sih ya untuk ngelihat apa namanya, untuk melihat keputusannya apa. Oke, di titik nilai tukar 1,75 itu yang paling tinggi apa hasilnya? Forward yang paling tinggi? Atau? Iya, forward. Forward, Pak. Di titik 175 ya? Forward yang paling tinggi? Iya. Oke. Oke. Tadi izin, Pak. Ya. Itu forward yang kedua, strike price-nya bukannya berbeda ya, Pak? Forward yang kedua. Sorry, Pak. Option. Option. 1,71, Pak. Yang kedua, mulai nanjaknya kan di strike price berdasarkan soal. Oh, ya. Mungkin lebih satu, Pak. Ini berarti dia gambarnya gini. Ini dia mulai nanjaknya di 1,71. Ya. Oke. Kalau kita ambil gambar ini ya, kurang lebih gambarnya akan kayak gini ya. Saya nggak
nggak persis gambarnya, tapi dia di titik 1755 kan 5265 ya, forwardnya ya, 1755 ya. 5265 itu kan berarti gambarnya dia akan paling tinggi tetap. Ini adalah yang forward. Kemudian pakai warna apa ya? Biru aja juga. Ini yang money market hedge. Lebih rendah. Seperti ini nggak gambar kalian? Iya Pak, kurang lebih Pak. Kurang Iya, lebih Pak. seperti ini. Kurang Ya. lebih seperti itu. Sama satu lagi ini berarti. Satu lagi yang dia tidak menyilang ya dia ya, sorry. Dia nggak ada yang bersilangan kan ya di antara gambar itu kan ya. Berarti kan ini adalah kalau dia unhedged nih. Ini yang unhedged. Karena gambar saya nggak berskala, kayaknya nggak pas. Tapi kurang lebih akan gini lah. Bahwa dia nggak ada yang bersilangan. Maksudnya nggak ada unhedged ini tidak memotong yang option seharusnya. Dia tetap akan di atas option atau di bawah option, tapi tetap datar. Sama seperti yang ini. Nah, ini ya, unhedged kan tetap di atas. Tetap akan di atas yang option. Tidak pernah memotong dia. Tidak pernah memotong ketika option ini diagonal ini dia nggak pernah potong. Akan selalu di atas. Tergantung skalanya. Ini saya ambil skalanya 1:1 nih. 45 derajat maksudnya gerakan. Jadi forward tetap lebih tinggi ketika dia di nilai tukar 1750 ya. Unhedged 1750 berapa hasilnya ya? Lebih tinggi ya berarti. Di bawah dia apa? Oh, 1750 di bawah. Iya, di bawah forward. Pada saat 1750 dia ada di bawah forward. Di bawah forward, di bawah market money. Di bawah market money. Di bawah option. Oh, oke. Kalau gambar saya iya Pak, di bawah. Paling bawah dia. Dia paling bawah. Berarti kayak gini ya. Kayak gini. Iya, tapi dia mulainya dari 0 gitu Pak. Iya, iya. Ini karena saya nggak pakai skala ya. Pada saat 1750 di bawah minimum ini nggak? Di bawah minimum option nggak dia? Iya di bawah Pak. Kalau gambar saya di bawah option. Oh, pada saat 1750, pada saat kurs 1750,
nilainya di bawah minimum option. Iya, Pak. Minimumnya. Di bawah minimum optionnya. Di bawah minimum. Di bawah minimumnya. Kayak gini ya berarti ya? Iya. Oke. Ya. Jadi ini pada saat 1750 kalau unhedged itu kondisinya dia tetap di bawah minimum option yang 1,71 ya. Iya, Pak. Ya. Ini saya tidak pakai skala makanya enggak ini. Sekitar 5250 dia. Oh, 5250. Oh, kalau 5250 berarti di atas yang karena ini yang hijau ini minimumnya 5075. Yang kosong. Ini kan karena yang hijau ini 5075, yang biru itu 5168. Kalau yang money market hedge 5260. Ini money market 5260. Unhedged berapa? 52 kan berapa? 5250 kalau di pada saat 1750 dia ada di berapa? 5.250. 5.250. Oke. Berarti sekitar di sini nih dia. Lebih tinggi 5.250. Iya, Pak. Dikali 3 juta kan. 175 kali 3 juta. 5.250 berarti lebih rendah dibanding dengan money market hedge ya? Iya. Ya. Gini berarti. Ini ya, pada saat 1750 unhedged itu di sini dia. Lebih rendah dibanding money market hedge, lebih rendah dari forward, tapi lebih tinggi dibanding sama minimum option. Karena minimum optionnya 5168 dan 5075. Iya, Pak. Gitu. Oke. Izin Pak, Silahkan. bukannya seharusnya di atas apa tuh option yang hijau Pak? Kan option yang hijau rumusnya kan 3.000 dikali spot rate saat itu 3.000 masih dikurang 3 juta. 3 juta dikali spot rate. Masih dikurang cost apa tuh, cost 3 of put. 3 juta dikurangi cost of put-nya 54 ya. Masih ada pengurangnya. Normalnya hasilnya berapa itu? Jadi 3 juta kali 1,75 dikurangi dengan cost of put yang 54 ya 54 445,80. Hasilnya berapa? Ini 54446 saya bulatkan jadinya 5195. 5195 kan ya? Berarti kalau 5195 masih lebih kecil kan dibandingkan dengan 5250 ya berarti. Oke, berarti dia memang geser lagi berarti ya. Di sini berarti kan harusnya kan ya, dia harus di atas yang hijau ya. Oke. Di atas yang hijau, di atas yang ini enggak? Di atas yang biru enggak? Di atas yang hedge yang kedua tidak? Hedge yang kedua kan yang money market ya. Masih di bawah money market kan 5 juta 260. Nah, ini berarti gambarnya akan kayak gini ya berarti ya. Iya, Pak. Karena saya nggak pakai skala. Iya. Ya. Berarti yang hijau masih di bawah yang ini ya. Iya.
Yang hijau masih di bawah unhedged. Karena yang hijau ada pengurang cost-nya. Ya. Yang option yang kedua masih di bawah unhedged ya. Jadi gambarnya 3 numpuk ini. Unhedged paling atas, kemudian hedge yang nomor 2-nya adalah yang strike price-nya 1,71 gitu ya. Gimana Pak? Kalau lihat ini kan gambarnya berarti yang paling atas adalah diagonal yang unhedged. Iya Pak. Diagonal yang kedua di bawah unhedged adalah yang strike price-nya 1,71. Berarti terus baru diagonal yang ketiga yang 1,75. 1,75 ya, gini ya gambarnya ya. Ya, sejajar. Ya. Oke. Memang harus skalanya pas nih supaya gambarnya juga ini sesuai. Oke. Ada pertanyaan tentang PR-nya? Nggak ada? Jelas? Jelas, Kak. Jelas ya. Ini berarti harus dihapus. Ini di sini dia 171. Oke. Baik. Kalau sudah jelas,